Selain sektor wisata, masyarakat Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menggantungkan kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan. Di Desa Lembar Selatan saya mengikuti kegiatan nelayan sekitar yaitu ngerakat. Jadi kita nanti akan ngerakat pakai ini ya Pak ya. Dan sekarang kita lagi perjalanan ke tengah laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu yang saya tumpangi perlahan keluar dari muara menuju lautan. Menyusuri teluk, mencari spot terbaik untuk menyebar jaring. Nah sekarang udah nyampe di lokasinya dan kita mau ngerakat. Buat ngerakat ini dibutuhin banyak nelayan ya Pak. Jadi ada yang jagain jaringnya di pantai, ada juga yang nebarin di atas kapal gitu ya Pak. Ngerakat merupakan salah satu cara menjaring ikan di perairan dangkal. Nelayan di sini biasa melakukannya secara berkelompok menyesuaikan dengan panjang jaring yang digunakan. Ini dari tadi belum selesai nebar jaringnya karena panjang banget ya Pak. Panjangnya 25 meter. 25 itu minimal? Minimal. Ini mau diputerin sampai balik ke pantai lagi ya? Iya. Karena jaringnya ini panjang banget, jadi kita ngelepasnya harus rapi, harus teliti ya. Soalnya kalau salah sedikit aja bisa kusut di tengah, nanti ikannya bisa kabur. Ini karena jaringnya udah habis, jadi saya harus ikut turun buat narik tali nih. Jadi ditarik dari sisi yang awal di sana tadi sama yang di sini, ditariknya bareng-bareng. Karena ada 2 kelompok buat narik sisi kiri dan kanan, di sini udah 3 orang, jadi Jen mau ikut kelompoknya ini. Saat ujung jaring sudah saling bertemu, kini saatnya kami serentak menariknya sampai ke tepi pantai. Tarik toh. Ini kayak lomba 17 Agustus, tarik tambang. Yang menang dapat banyak ikan. Sambil ditarik, nelayan lain berusaha menutup celah yang masih terbuka di bagian dasar. Ini dia perolehan kita hari ini, dapatnya macem-macem ya Pak. Macem-macem. Ada ikan buntal, ini ada dapat sotong, terus ada kepiting, ikan hias pun ada. Macem-macem ya Pak. Target ngerakat kali ini adalah biota laut dangkal yang hidup di sekitar teluk. Selain ikan, bonus dari ngerakat juga bisa menangkap biota laut lainnya, seperti cumi-cumi. Nah ini salah satunya dapat ikan fogot nih, kalau ini bisa dimakan ya. Beberapa jenis ikan yang tidak dapat dikonsumsi kami lepas kembali supaya tetap menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar teluk. Ikan-ikan kecil atau ikan hias kayak gini yang nggak bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi, kita rilis kembali ke lautan. Hasil tangkapan di titik pertama masih belum begitu banyak. Berharap akan dapat tangkapan melimpah di tempat berikutnya. Ini udah nyampe di lokasi kedua, jadi sekarang kita turunin lagi nih, mulai dari tali-talinya dulu ya. Ngerakat merupakan kerja kelompok. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Semua pekerjaan ini dilakukan dengan cepat untuk mempersempit ruang gerak ikan. Sekarang kita lagi narik ini buat nyatuin sisi-sisinya lagi, biar ikannya terperangkap di tengah. Nah, ketika
udah ditarik kayak gini, kita harus gotong royong nih, harus rame-rame karena ini berat banget. Berat beban jaring yang kami tarik tidak berarti ikannya banyak, melainkan karena jaring ngerakat berpori rapat sehingga menahan beban air. Nih perlahan kita jaring yang kedua, ikan pakong. Hasil memang tidak selalu sesuai dengan harapan, terlebih di tengah terpaan angin seperti sekarang. Gerakatnya udah selesai, tapi petualangan saya belum selesai nih, karena saya masih akan mengeksplor kekayaan laut yang ada di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain ikan dan cumi-cumi, Lembar Selatan juga dikenal sebagai wilayah penghasil kerang laut. Karena kekayaan hasil alamnya di sini dalam satu tempat pun bisa mencari banyak hal, dan sekarang kita mau mencari kerang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya, saya dapat Pak, lagi warna putih dapat nih. banyak. Kita tuker tempat yuk, Pak. Hah? Biar saya dapat banyak, kita tuker tempat yuk. Boleh. Boleh. Padahal emang nyarinya susah. Jadi bukan hoki-hokian ya, ini karena kita butuh tahu tekniknya aja. Di perairan, kerang merupakan biota penting pemakan sisa organik. Beberapa spesies bahkan menjadi penyaringan logam berat yang mencemari. Nah, karena ini masih di tempat yang dangkal, jadi kita nyarinya itu diraba-raba pakai tangan, dirasain yang ada keras-kerasnya ya, Pak. Ya, betul. Baru nanti kalau udah di tempat yang agak dalam, karena kita udah nggak bisa meraba lagi pakai tangan, nyarinya pakai ini nih. Kalau di sini disebutnya sorok. Kerang laut masuk ke dalam jenis moluska atau hewan bertubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang. Saat masih hidup, cangkang kerang ini akan tertutup rapat. Keduanya disatukan oleh suatu sendi elastis yang disebut ligamen. Kerang-kerang di sini emang habitatnya itu di tempat yang pasir dan berlumpur gitu ya, Pak. Ya, Makanya betul. banyak banget ditemukan di sini. Nah, ini jenisnya campur-campur, warnanya juga macem-macem. Tapi intinya dalamnya itu semua sama. Kerang-kerangan biasa hidup di area pasang surut yang berlumpur dan berpasir karena memiliki keanekaragaman organisme, sehingga menjadi tempat ideal untuk berkembang biak. Nah, ini dapat lagi nih kerang. Emang biasanya masyarakat di sekitar sini itu kalau nyari kerang nunggu waktu padang bulan atau bulan purnama dan lautnya lagi surut. Jadi biar gampang nyarinya. Soalnya kalau lagi pasang, bakal susah nih. Banyaknya jenis kerang yang menghuni perairan ini menandakan ekosistem perairan Lembar Selatan masih cukup terjaga. Sorok adalah alat bantu untuk menjangkau di perairan yang dalam. Dengan menggunakan kaki, saya mendorong pasir dan lumpur masuk ke dalam sorok. Ternyata pakai sorok ini jadi lebih mudah buat dapetin kerang. Saya langsung dapet 2. Lebih cepet juga sih sebenarnya ya, Pak ya. Jadi bisa dapat lebih banyak dalam waktu lebih singkat. Kita cari lagi ya, Pak. Lokasi pencarian kami tidak jauh dari pelabuhan, sehingga banyak kapal yang berlalu lalang. Ini kalau bisa dilihat dari tadi memang banyak kapal besar yang lalu lalang karena lokasinya kita cari kerang ini berdekatan banget sama jalur pelabuhan. Nah, dapat banyak nih ya. Lumayan. Mantap lah. Nah, karena airnya sudah mulai berarus, kita juga dapat udah cukup banyak nih. Kita sekarang mau langsung ke darat aja sebelum kedinginan di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah seharian basah-basahan mengumpulkan hasil laut, kini saatnya saya mencicipi kuliner khas dari Lembar Selatan. Dingin-dingin kayak gini, pas banget nih.
pendapatan kita tadi, langsung aja kita masak menjadi seafood kuah kuning. Sekalian buat menghangatkan badan ya, Pak. Iya, betul. Hasil tangkapan kami yang akan diolah masih sangat segar. Semuanya akan dipadu dengan berbagai macam rempah khas untuk memperkaya rasa. Cumi dan kerang masuk terlebih dahulu ke dalam kuali karena mempunyai tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan ikan. Masak semua bahan sampai bumbu kuah kuning meresap ke dalam dagingnya. Kalau kayak gini kuahnya bisa saya minum nih. Enak banget soalnya. Ini dalam sekali makan kita lauknya banyak banget nih. Ada cumi, ada kerang sama ikan. Puas, bakal pas nih makannya. Makanannya ini rasanya seindah tampilannya. Jadi tampilannya udah bagus, rasanya enak ya Pak? Ya. Lombok Barat tidak melulu eksotisme alam. Makanan di sini juga menawarkan cita rasa yang kaya dan berbeda. Selain mendapat banyak pengalaman yang seru serta bisa makan makanan yang enak khas dari sini, masih banyak dari Pulau Lombok yang ingin saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang.